Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi online terkait mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang perdagangan ekonomi internasional. Video ini saya peruntukkan bagi peserta didik kelas 11 IPS 1 dan IPS 2 SMAN 5 Kosambi Kabupaten Tangerang, dan diharapkan peserta didik dapat memperhatikan dan memahami isi materi yang disampaikan dalam video ini. Dalam materi kali ini ada 5 indikator yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian perdagangan internasional, yang kedua faktor pendorong perdagangan internasional, yang ketiga faktor penghambat perdagangan internasional, yang keempat kebijakan perdagangan internasional, dan yang terakhir ada alat pembayaran perdagangan internasional. Di sini ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Tujuan yang paling utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Nah, sebagai contoh, negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk tersebut hanya tersedia di Jepang. Maka Indonesia dan Jepang bisa melakukan perdagangan internasional. Hal ini terjadi atas dasar kebutuhan oleh kedua belah pihak yang melakukan perdagangan yang akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Negara yang menjadi penyedia barang akan mendapat untung dari barang yang dijual, sedangkan negara yang membeli akan terpenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu negara tidak mampu memproduksi semua barang kebutuhan masyarakat. Yang kedua, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari luar negeri. Yang ketiga, kemajuan teknologi atau iptek. Yang keempat, perbedaan iklim atau cuaca. Yang kelima, perbedaan sumber daya manusia. Yang keenam, perbedaan sumber daya alam. Yang ketujuh, perbedaan selera konsumen. Dan yang terakhir, era globalisasi. Selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu perbedaan bahasa, perbedaan hukum yang berlaku di beberapa negara, berbagai peraturan negara yang membatasi impor dan ekspor, faktor keamanan, dan yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kemudian selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif atau biaya masuk adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan biaya masuk dengan penerapan biaya masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri. Memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dan pengenaan tarif dan biaya masuk barang impor adalah harga barang impor naik sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing karena lebih murah. Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharapkan impor barang menjadi turun. Kemudian selanjutnya ada kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Kemudian selanjutnya ada larangan impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Selanjutnya ada subsidi.
Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang dalam produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari barang negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut countervailing duties. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu segala kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mengatur, membatasi, dan mempromosikan atau dengan cara lain mempengaruhi dan menuntun perdagangan internasional. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah tersebut bersifat perlindungan, proteksi. Artinya, kebijakan tersebut bertujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri. Kemudian selanjutnya ada alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama ada mata uang asing atau valuta asing. Valuta asing adalah sejenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kemudian yang kedua ada emas. Emas adalah pembayaran internasional yang sah. Kemudian yang ketiga ada counter trade. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri dengan cara melakukan ekspor sejumlah barang. Kemudian yang keempat ada bill of change atau wesel. Wesel adalah dokumen yang biasa digunakan dalam transaksi ekspor dan impor. Kemudian yang terakhir ada travel chegu. Travel chegu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank di mana bank penerbit tersedia pembayaran sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang bertanda tangan di cek perjalanan tersebut. Cukup sekian dari materi perdagangan internasional. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.